لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama Bapak Ibu guru dalam rangka membahas soal-soal agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal agama bagian yang ke-12. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel saya edukasi, mohon untuk segera klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update-update terbaru soal dari channel SAI Edukasi. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Di dalam Al-Quran, ayat yang terakhir diturunkan adalah A. Al-Ma'idah ayat 3, B. Al-Baqarah ayat 45, C. An-Naba ayat 27, D. Al-Ma'idah ayat 4. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah A. Al-Ma'idah ayat 3. Lanjut ke nomor 2. Ditinjau dari segi bentuknya, al-hadis atau sunnah terbagi menjadi 3 kecuali fi'li, qauli, takriri, masyhur. Ya, kecuali adalah D. Kunci jawabannya adalah hadis masyhur. Lanjut ke nomor 3. Kemampuan yang dimiliki Al-Quran untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melemahkan para penantangnya dalam membuat hal serupa disebut i'jazul Quran, nuzulul Quran, tilawatil Quran, munasabah Quran. Kunci jawaban untuk nomor 3 adalah A. I'jazul Quran. Lanjut ke nomor 4. Berikut adalah pembukaan surat Al-Quran dengan panggilan nida yang ditujukan kepada Nabi, yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'idah, Al-Ahzab, An-Nisa, Al-Hajj. Kunci jawaban untuk nomor 4 adalah Al-Ahzab. Kita lanjut ke nomor 5. Mengolok-olok, menghardik anak yatim, mencela diri sendiri, memberi gelar yang buruk, melalaikan sholat. Hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 adalah 1, 2, dan 3, 2, 4, dan 5, 1, 3, dan 5, 1, 3, dan 4, 1, 4, dan 5. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah D. 1, 3, dan 4. Lanjut ke nomor 6. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah Jumat, datanglah rombongan para pedagang di Hiya Al-Kalbu sehingga jamaah menjadi bubar. Mereka meninggalkan khutbah Jumat. Peristiwa tersebut menjadi asbabun nuzul surat Al-Jumu'ah ayat 7, 8, 9, 10, 11. Kunci jawaban untuk nomor 6 adalah ayat 11. Lanjut ke nomor 7. Al-Quran terdiri dari 115 surat 6.326 ayat, 114 surat 6.236 ayat, 1012 surat 6.534 ayat, 111 surat 5.678 ayat. Kunci jawaban untuk nomor 7 adalah B, yaitu 114 surat dan 6.236 ayat. Lanjut ke nomor 8.
Salah satu syarat hadis mutawatir adalah sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul atau penerimaannya harus mengatakan hal di bawah ini, kecuali kami telah melihat, kami telah mengetahui, kami telah mendengar, kami telah merasakan. Ya, kecuali kunci jawabannya adalah B, yaitu kami telah mengetahui. Lanjut ke nomor 9. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, 6 bulan 22 tahun 23 hari, 3 bulan 22 tahun 21 hari, 22 tahun 2 bulan 23 hari. Jawaban untuk nomor 9 adalah A, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Lanjut ke nomor 10. Golongan yang akan mendapat laknat terhadap riba menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah orang yang mewakilnya, penulisnya, 2 orang saksi, pemakan riba. A, B, C, dan D benar. Kunci jawabannya adalah A, B, C, dan D benar. Lanjut ke nomor 11. Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan tentang konsep kepemimpinan di muka bumi. Al-Baqarah ayat 29, Al-Baqarah ayat 30, Al-Baqarah ayat 31, Al-Baqarah ayat 32, Al-Baqarah ayat 28. Kunci jawaban untuk nomor 11 adalah Al-Baqarah ayat 30. Lanjut ke nomor 15. Di bawah ini yang tidak termasuk huruf idhar syafawi adalah ta, qaf, shod, ya. Jawaban untuk nomor 12 adalah D, yaitu ba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap umat manusia semoga bersilaturahmi, saling tolong menolong, bekerja keras, berlomba dalam kebaikan. Kunci jawaban untuk nomor 13 adalah berlomba dalam kebaikan, yaitu D. Lanjut ke nomor 14. Hadis mutawatir yang lafal dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya adalah definisi dari hadis mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, mutawatir amali, ahad mashhur, ahad ajiz. Kunci jawaban untuk nomor 14 adalah mutawatir lafzi. Kita lanjut ke nomor 15. Berikut adalah makna yang diharamkan, makanan yang diharamkan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173, kecuali bangkai, darah, anjing, daging babi yang disembelih tidak dengan menyebut Allah. Kunci jawaban untuk nomor 15 adalah C, anjing. Lanjut ke nomor 16. Gelar orang yang sedang menuntut ilmu hadis adalah rijalul hadis, tabaqah hadis, talibul hadis, al-musnad, al-muhadis. Kunci jawaban untuk nomor 16 adalah talibul hadis, C. Lanjut ke nomor 17. Ilmu tentang penelitian terhadap perawi hadis sehingga di antara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat keadilan atau kedobitan dan yang tidak memilikinya disebut ilmu tabaqah ar-ruwah, ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu adl wa dalim, ilmu tahalabul hadis. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah C, ilmu jarh wa ta'dil. Lanjut ke nomor 18. Dalam surat Al-Maidah ayat 38, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka.
Ayat tersebut kemudian ditasis dengan hadis khusus bahwa pencuri dipotong bagian pergelangan tangan. Hal tersebut masuk ke dalam bayan at-takrir, tafsir al-mujmal, tahsis al-am, takyid al-mutlaq, bayan tasri. Kunci jawaban untuk nomor 18 adalah takyid al-mutlaq. Ya, sebagai informasi, pada tes P3K tahap pertama ya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran ada yang keluar, silakan dipelajari lagi, dicermati lagi. Lalu kita lanjut ke nomor 19. Fungsi hadis bagi penguat ayat Al-Quran, artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran, seperti hadis tentang kepedulian terhadap anak yatim yang menjadi penguat terhadap ayat Al-Quran yang membahas hal yang sama adalah bayan takrir, tafsir al-mujmal, tahsis al-am, takyid al-mutlaq, bayan tasri. Ya, kunci jawaban untuk nomor 19 adalah A, bayan takrir sebagai penguat. Lanjut ke nomor 20. Posisi hadis untuk menciptakan hukum syar'i yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Di sini menyatakan fungsi hadis sebagai bayan at-takdir, tafsir al-mujmal, takhsis al-am, takyid al-mutlaq, bayan tasri. Ya, tentunya sudah jelas fungsi hadis sebagai bayan tasri. Lanjut ke nomor 21. Salah satu rukun kafalah yaitu orang yang berkewajiban menanggung disebut dengan istilah kafil, makful alai, makful lahu, makful bih, ashil. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah kafil. Lanjut ke nomor 22. Menjamin untuk menghadirkan seorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan disebut wakalah, hiwalah, ariyah, kafalah, ji'alah. Kunci jawaban untuk nomor 28 adalah kafalah. Lanjut ke nomor 23. Malaikat yang mendapat julukan malaikat Zabaniyah adalah Jibril, Mikail, Israil, Malik, Munkar, Nakir. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah malaikat Malik. Lanjut ke nomor 24. Allah memiliki sifat-sifat wajib seperti sami'an, qadiran, dan hayyan. Sifat tersebut masuk kategori sifat salbiyah, ma'ani, nafsiyah, ma'nawiyah, karimah. Kunci jawaban untuk nomor 24 adalah ma'nawiyah. Ya, sebagai informasi bahwa tentang sifat-sifat Allah dan golongan sifatnya pada tes P3K tahap pertama keluar. Ya, silakan dicermati dan didalami lagi. Lanjut ke nomor 25. Yang termasuk silsilah kerajaan Samudra Pasai adalah kecuali Sultan Malik Al-Saleh, Salahuddin, Ahmad Laid Quzari, Muhammad Shah. Kunci jawaban untuk nomor 25 adalah Muhammad Shah. Lanjut ke nomor 26. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurusi semua keperluan makhluknya. Oleh karena itu Allah mempunyai nama An-Nafi, Al-Wakil, Al-Muqim, Az-Zami. Kunci jawaban untuk nomor 26 B, yaitu Al-Wakil. Lanjut ke nomor 27. Menurut sistematika Hasan Al-Banna, salah satu ruang lingkup pembahasan akidah adalah ruhaniyat, yaitu membahas tentang, silahkan dicermati Bapak Ibu pilihannya untuk nomor 27. Ya, untuk nomor 27 adalah alam metafisika seperti jin, malaikat, setan, dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor 28.
Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Matin, yang berarti yang maha pemberi manfaat, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha kokoh. Kunci jawaban untuk nomor 28 adalah yang maha kokoh. Lanjut ke nomor 28. Di antara nama-nama Allah yang baik yang memiliki arti yang maha meninggikan adalah Al-Kafid, Ar-Rafi, Al-Mu'is, Al-Basit, Ar-Raf. Ya, kunci jawaban untuk nomor 28 adalah Ar-Rafi, yaitu B. Lanjut ke nomor 29. Dari nama-nama Allah baik Allah memiliki nama Al-Waliyu yang artinya benar, kuat, pemelihara, melindungi. Kunci jawaban untuk nomor 29 adalah D, yaitu melindungi. Lanjut ke nomor 30. Makhluk memiliki arti bapak, ibu, budak, kakek. Kunci jawaban untuk nomor 30 adalah budak. Kita lanjut ke nomor 31. Imam Abu Hanifah adalah tokoh fikih, hadis, kedokteran, matematika. Ya, kunci jawaban untuk nomor 31 adalah A, yaitu fikih. Ke nomor 32. Sekecil apapun perbuatan manusia, baik atau buruk, pasti Allah melihatnya. Adalah penjelasan dari surat Al-Zalzalah ayat 3-5, 5-6, 6-7, 7-8. Kunci jawaban untuk nomor 32 adalah D, 7-8. Lanjut ke nomor 33. Ilmu tauhid biasa disebut dengan beberapa istilah. Salah satunya adalah ilmu usuluddin, yang artinya ilmu tentang keesaan Allah, pokok-pokok agama, keyakinan, masalah furu', hukum tambahan. Kunci jawaban untuk nomor 33 adalah pokok-pokok agama. Lanjut ke nomor 34. Menerima apa adanya yang telah diberikan Allah kepada hambanya dan menjauhkan diri dari sikap tidak puas yang berlebihan merupakan pengertian toleransi, qanaah, sabar, istiqomah. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah qanaah. Lanjut ke nomor 35. Mempercayai bahwa Allah memberi rizki secara mutlak adalah salah satu meneladani sifat Allah, Al-Khaliq, Al-Ghafar, Al-Hasib, Al-Hakim, Ar-Razzaq. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah Ar-Razzaq. Lanjut ke nomor 36. Ini selalu diolok-olok oleh temannya karena dia anak dari seorang pemulung. Namun Dina selalu diam, tidak membalas dan juga memaafkan perbuatan temannya. Sikap Dina termasuk meneladani sifat Allah, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Ghafar, Al-Hadi, Ar-Razzaq. Kunci jawaban untuk nomor 36 adalah Al-Ghafar. Lanjut ke nomor 37. Dalam menciptakan alam semesta, Allah tidak dibantu pihak lain karena Allah bersifat Ar-Rahman, wujud, baqa, qiyamu binafsi, qidam. Kunci jawaban untuk nomor 37 adalah qiyamuhu binafsi. Lanjut ke nomor 38. Perilaku yang mencerminkan seseorang meneladani sifat Al-Hakim adalah
menjaga dan melestarikan lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan secekapnya, melaksanakan sesuatu dengan memikirkan manfaat sholatnya, berharap mendapat petunjuk, menolong sesama muslim yang sedang kesusahan. Kunci jawaban untuk nomor 38 adalah melaksanakan sesuatu yang dengan memikirkan manfaat dan maslahatnya. Lanjut ke nomor 39. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Nama lain dari Dajjal adalah Al-Awra dan Ad-Dajjal, karena Dajjal memiliki kaki yang pincang, Dajjal memiliki cacat fisik, Dajjal memiliki satu mata, maka kanan Dajjal buta. Kunci jawaban untuk nomor 39 adalah mata kanan Dajjal buta. Lanjut ke nomor 40. Selain Dajjal, tanda kiamat lain disebut dengan Al-Ma'jif. Artinya, api yang mengiring manusia ke padang mahsyar, merebaknya zina, fenomena musik dan menganggapnya halal, banyaknya pasukan pendukung kezaliman, banyak ulama yang wafat. Kunci jawaban untuk nomor 40 adalah fenomena musik dan menganggapnya halal. Lanjut ke nomor 41. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jumlah Dajjal mencapai 30 dan semuanya mengaku sebagai nabi. Berikut adalah seorang wanita yang mengaku nabi. Ummu Sajah binti Qutadah, Sajah binti Haris, Ummu Aiman Al-Ansi. Kunci jawaban untuk nomor 41 adalah C, Sajah binti Haris. Lanjut ke nomor 42. Ukhwatul lil hawadisi merupakan sifat wajib bagi Allah yang termasuk sifat salbiyah yang mempunyai arti Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya, Allah maha berkehendak, Allah maha esa, Allah maha pengampun. Kunci jawaban untuk nomor 42 adalah Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Lanjut ke nomor 42. Pada zaman Rasulullah, para sahabat tidak tanggung-tanggung dalam membela kebenaran, termasuk tidak gentar ketika harus berperang yang taruhannya adalah nyawa. Tindakan para sahabat tersebut menunjukkan sikap al-zubn, saja'ah, saja'ah nafsiyah, saja'ah harbiyah, al-qawi. Jawaban untuk nomor 42 adalah D, saja'ah harbiyah. Lanjut ke nomor 43. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, beliau bermain dengan teman-temannya, lalu didatangi oleh malaikat yang kemudian membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Peristiwa tersebut masuk contoh mukjizat, irhas, ma'unah, karomah, hidayah. Kunci jawaban untuk nomor 43 adalah irhas. Lanjut ke nomor 44. Hari kehancuran seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serentak adalah yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasir, yaumul hisab, yaumul jaza. Kunci jawaban untuk nomor 44 adalah yaumul qiyamah. Lanjut ke nomor 45. Hari pembalasan bagi manusia atas segala perbuatannya di dunia dinamakan yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasir, yaumul hisab, yaumul jaza.
Kunci jawaban untuk nomor 45 adalah yaumul jaza. Lanjut ke nomor 46. Kemampuan luar biasa dari seorang rasul yang tidak dapat ditiru oleh manusia dan terjadi dengan seizin Allah disebut hidayah, karomah, sihir, mukjizat. Jawaban untuk nomor 46 adalah mukjizat. Lanjut ke nomor 47. Allah mengabarkan bahwasannya di dalam penciptaan langit dengan meninggikannya dan meluaskannya, di dalam penciptaan bumi dan apa yang di dalamnya dari gunung dan lautan, sebagai bukti agungnya kuasa Allah dan keesaannya. Makna tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumu'ah ayat 10, Al-Ikhlas ayat 3, Al-Baqarah ayat 164, Asyad ayat 27, Ar-Rum ayat 41. Kunci jawaban untuk nomor 47 adalah Al-Baqarah ayat 164. Lanjut ke nomor 48. Pada hukum taklifi, apabila dianjurkan boleh dilaksanakan, namun jika ditinggalkan tidak berdosa, dinamakan ijab, nadab, tahrim, karohah, ibahah. Kunci jawaban untuk nomor 48 adalah nadab. Lanjut ke nomor 49. Menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum merupakan bentuk ijtihad, yaitu qiyas, ijma', istihsan, masalihul marsalah, mazhab. Kunci jawaban untuk nomor 49 adalah masalihul marsalah. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 50. Menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lainnya yang ada hukumnya, karena keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya, disebut qiyas, ijma', istihsan, masalihul marsalah, mazhab. Kunci jawaban untuk nomor terakhir, nomor 50 adalah qiyas. Demikian pembahasan 50 soal pendidikan agama Islam untuk persiapan P3K maupun tes CPNS. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kekeliruan silahkan didiskusikan di kolom komentar. Ya, bagi yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe supaya channel ini lebih dapat berkembang dan lebih dapat bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Dan semoga yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa, sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.